mata mengatakan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Terus beliau beriman. Ini hasil dari pembalasan Nabi SAW di sini tanda kutip yang baik. Ya, luar biasa gitu. Dan banyak sekali Abu Sufyan yang tadinya benci Islam sama Hindun istrinya yang masyhur, Hindun yang membelah dadanya Hamzah di Uhud, beriman di pembebasan kota Mekah. Dan lahir dari keturunan mereka ada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, penulis wahyu. Ya, bagaimana dia membantu mengeluarkan pasangannya dari kesalahan itu. Bagaimana kalau seorang istri menjadikan kekeliruan dan kekurangan suaminya sebagai target untuk dia bisa menjadi amal jariah. Saya bertemu banyak sekali model-model seperti ini pada saat umroh, pada saat haji, pada saat selepas taklim, tabligh akbar atau taklim, mereka buat pengakuan-pengakuan. Ada seorang bapak datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya berubah karena istri saya ini, kebetulan umroh sama kami, karena istri saya ini. Ketiga yang mungkin bisa didengar, pamannya kah, mungkin kalau dia sudah punya anak dewasa, ajak supaya ngobrol sama dia. Semoga dengan upaya kita memperbaiki, Allah berikan kesadaran dalam hatinya, ternyata orang-orang sekitarnya menyayangi dia, bukan memusuhinya. Daripada, sebenarnya sama saja sih, targetnya adalah membuat dia keluar dari permasalahannya. Tapi ada orang dengan cara marah-marah, minta cerai dan segala macam. Terus setelah itu, status janda, status duda. Habis itu, anak-anak bagaimana? Aku tidak akan pernah peduli. Pokoknya aku akan jalani. Mau susah, mau senang, pokoknya aku akan jalani. Pada saat itu tiba-tiba baginda Nabi SAW mendengar suara dari atas kepala beliau, pintu langit terbuka. Ini hadis yang sahih. Ya. Kemudian turunlah malaikat Jibril AS dan mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu ya, mengirimkan salam kepadamu dan mengetahui apa yang kau mau lakukan. Tahu ini semua, bukan tidak diketahui, kau disiksa, kau diusir, tahu semua ini. Dan sekarang bersamaku Allah utus malaikat penjaga gunung-gunung di muka bumi. Yang urus gunung-gunung dia ini. Ya, dia meletusin, dia hancurin, dia tata, dia segala macam, dia yang urus nih. Tinggal kau perintahkan. Allah mengizinkan kau memerintahkan. Malaikat gunung itu mengatakan, aku adalah utusan Tuhan wahai Muhammad. Kalau engkau mau, aku bisa menyatukan gunung-gunung di kota-kota ini, maka hancurlah mereka. Mekah hilang, Taif hilang, habis ceritanya. Gunungnya jadi satu prak, hancur semuanya. Nabi SAW, bayangkan teman-teman orang tadi posisi beliau. Di Mekah hampir setiap hari dicaci maki. Siapapun muslimin, boleh ditemukan, kalau ditemukan jalan boleh dipukul, boleh dirampas hartanya. Tidak ada hukuman bagi mereka. Ya. Nabi SAW pernah sholat di depan Ka'bah, tuangin kotoran unta, bau, kotor. Lagi sholat, lagi sujud. Nabi SAW pernah lagi sujud, diinjak batang leher beliau SAW dengan tokoh-tokoh Quraisy. Begitu banyak sekali yang mereka berusaha menghina, mencaci maki, mengusir. Julukan-julukan penyihir, penyamun, pembohong, segala macam melekat pada Nabi SAW. Kemudian beliau ke Taif lagi dilempar sama batu. Cuma 2 tempat ini beliau yang sekarang bisa lewatin. Beliau pergi ke Taif jalan kaki teman-teman. Sekarang kita kalau naik bus, naik mobil 1 jam baru sampai ke Taif. Karena sudah ada jalan yang dibuat jalan raya yang bagus. Kalau dulu sebelumnya mungkin bisa 2-3 jam. Kalau masih jalan-jalan yang sebelumnya. Ya sekarang sudah ada jalan baru dibuat kayak jalan tol poros bagus. Tapi bukan tol ya, tidak bayar mereka. Kalau zaman dulu sebelumnya ada kuda, berapa lama mereka jalan? Mungkin bisa 4-5 hari. Oh jalan kaki berapa? Nabi SAW jalan kaki pada saat itu. Habis itu tidak usir keringatan. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Akhlak telah terbentuk dalam jiwa Nabi SAW. Tidak. Aku malah berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Bayangkan teman-teman di Mekah dari Al-As bin Wa'il, penghina Islam, pembenci Nabi SAW, keluar Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As orang yang pada saat masuk Islam, ya, mulai masuk Islam sudah mulai langsung bergerak dengan kepintaran dia, dengan kecerdasan, dengan strategi perangnya. Langsung Nabi SAW menobatkan menjadi pemimpin perang. Di dalam pasukan pada saat itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada orang-orang yang senior lebih dulu masuk Islam. Tapi Amr bin As diangkat jadi pimpinan perang karena dia tahu strategi perang. Dipercayakan. Sampai beliau menjadi gubernur. Di zaman Umar bin Khattab di Mesir dan dengan ide beliau lah Mesir akhirnya terbuka.
Lahir dari orang yang pembenci Islam, anak-anak yang luar biasa. Karena Nabi SAW membalas dengan akhlak yang mulia. Udah, ini bapak-bapaknya nggak bisa beriman, anak-anaknya semoga Allah kasih hidayah. Keluar dari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Orang yang beriman. Luar biasa, yang mati syahid dalam Islam. Ya. Orang yang datang kepada Nabi SAW sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan, saya akan berinfak semua harta yang saya miliki ini sejumlah yang pernah saya infakkan pada saat masa sama ayah saya yang telah memerangi Anda dan Islam. Beliau setiap baca Quran menangis, teteskan air mata mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Terus beliau beriman. Ini hasil dari pembalasan Nabi SAW di sini, tanda kutip yang baik. Ya, luar biasa gitu. Dan banyak sekali Abu Sufyan yang tadinya benci Islam sama Hindun istrinya yang masyhur, Hindun yang membelah dadanya Hamzah di Uhud, beriman di pembebasan kota Mekah. Dan lahir dari keturunan mereka ada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, penulis wahyu. Ya, penulis wahyu. Dan juga menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab 20 tahun. Di zamannya Umar, zamannya Uthman. Menjadi gubernur zamannya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Tiga generasi khalifah belum menjadi gubernur 20 tahun. Dan setelah Ali bin Abi Thalib belum menjadi khalifah, ya, 20 tahun, jadi 40 tahun memimpin. Sampai negeri Syam aman, makmur, muslimun aman dan seterusnya. Walaupun ada beberapa perselisihan di awal-awal hidup beliau, tapi itu urusan dia sama Allah SWT. Tapi ada lahir seperti ini. Dan cukup banyak tokoh-tokoh di Mekah seperti itu. Begitu juga dari Taif. Siapa yang tidak kenal teman-teman Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, julukannya Abu Hurairah, perawi hadis yang paling banyak dari suku Daus, dari kota Taif yang tadinya hampir saja dihancurkan, menjadi perawi hadis yang paling banyak. Mayoritas hadis yang sekarang muslimin amalkan, saya dan Bapak Ibu amalkan, adalah diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu, dari orang Taif. Lihat bagaimana akhlak yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memastikan, memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk menyampaikan hadis yang sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan Bukhari, Ahmad, ya, dan juga yang lain-lain. Sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat lain, salihal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memang aku datang ini untuk itu, untuk akhlak. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, salihal akhlak artinya akhlak yang terbaik. Itu milik umat Islam. Kita diperintahkan untuk itu. Ya. Akhlak teman-teman sekalian. Budi pekerti. Saya pribadi teman-teman, alhamdulillah bangga sekali menjadi warga Indonesia. Negara kita yang tercinta ini semoga Allah jaga keamanannya, rezekinya, dan Allah mudahkan kita semuanya untuk kembali ke jalannya. Dan juga Allah SWT lunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya. Allah lahirkan generasi-generasi muda emas dari kaum muslimin yang benar-benar menjunjung tinggi Islam, akhlak yang mulia. Ya, bagaimana mereka menjadi sosok-sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Artinya sosok Nabi SAW ada pada diri mereka. Para wanita-wanita semoga ada diri pada mereka sosok-sosok Aisyah, Hafsah, Sofia, Maimunah, Ummu Salamah, Sauda, Zainab radhiyallahu anhum ajma'in, istri-istri Nabi SAW yang merupakan ummahatil mukminin. Para dai bersabarlah dalam menyampaikan ini. Bersabar. Banyak orang subhanallah yang bisa salah dalam 1-2 hadis. Tapi banyak orang mungkin setelah 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali mendengarkan baru dia mau amalkan. Baru dia tersentuh. Bukan mustahil. Saya berapa kali menemukan di lapangan subhanallah. Ada orang beberapa tahun yang lalu bertemu dengan saya dengan wajah yang sinis. Dengan rokoknya di ruangan yang ber-AC. Tapi saya tetap menghadapi dengan biasa saja. Saya membahasakan dengan bahasa-bahasa yang santun. Subhanallah, saya kaget melihat beberapa waktu yang lalu perubahan yang total. Wajah yang bercahaya, tersenyum, udah mulai ke masjid. Perubahan terjadi. Sabar akhi dan ukhti dalam menyampaikan agama Allah. Tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Saya lihat banyak teman-teman dai di medsos emosional. Pada saat menemukan sebuah informasi dibalas dengan emosional.
Sabar akhi dan ukhti. Telah sabar para nabi-nabi bersama Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW, "Hasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Sabarlah Muhammad sebagaimana telah sabar rasul-rasul pilihan sebelummu. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ulul azm, nabi-nabi pilihan, bersabar. Sabarlah hai Muhammad, suruh juga umatmu untuk bersabar. Sabar tentu bukan duduk manis, lu sudah ada, bukan. Sabar bagaimana seseorang menerima keputusan Allah, lalu ikhtiar. Tetap kita ikhtiar, tapi ikhtiar kita bukan menunjukkan keburukan akhlak. Bukan melontarkan kata-kata buruk. Bukan dengan wajah yang seram. Bukan dengan balasan kekuatan tangan. Tidak, akhi dan ukhti. Kita punya doa. Doa menembus dada-dada manusia. Doa bisa mengubah orang bodoh menjadi pintar. Orang jahat menjadi orang soleh. Ya. Orang kafir menjadi orang beriman. Bisa mengubah. Orang pelit menjadi dermawan. Berubah semuanya. Banyak sekali saya temukan orang-orang seperti ini. Sampai ada yang datang khusus minta maaf, mengatakan, "Ustaz, maafin saya. Saya dulu membenci antum. Saya dulu menggibah antum. Saya dulu memfitnah. Saya dulu gini." Saya bilang, Allah sudah maafkan. Selesai. Saya maafkan. Silahkan. Sekarang saatnya menjadi baik. Itu yang baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bagaimana kita targetnya orang menjadi baik. Walaupun dia melalui proses. Dia melalui proses. Ya, kecuali ada orang memang yang sudah kita nasihatin, sudah kita luruskan. Tidak mau dengar juga, ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh membatasi jarak kita. Dari nasihatnya tidak mau dengar, tetap ngotot dengan kesalahannya, ya sudah. Itu berarti memang dia memilih jalannya sendiri. Oleh itu teman-teman sekalian, jadilah seorang yang baik. Kalau kita baik teman-teman, subhanallah, akhlak yang baik itu berpengaruh pada wajah, ya, pada seluruh anggota tubuh kita. Kesehatan tubuh, ya. Berpengaruh semua. Akhlak yang buruk itu berpengaruh. Suka emosional. Semuanya orang salah depan mata dia. Selalu hatinya iri, dengki. Habis semuanya diri jiwanya. Jadi banyak penyakit. Tapi orang yang luas, mudahkan urusan, santun, senyum, menghadapi semua dengan tenang, hidupnya akan tenang. Akan aman. Ya. Hidupnya juga akan nyaman, dia tidak terlalu terpengaruh. Orang juga yang suka mengganggu dia. Oh, kalau si fulan gak berpengaruh, percuma kita ganggu dia. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Baik, untuk lebih memotivasi kita, teman-teman sekalian, supaya kita mau berakhlak yang mulia. Bagi para orang tua di rumah, tunjukkan akhlak yang baik. Ya. Karena walaupun amal ibadah Anda sedikit, ya, maka otomatis akhlak ini memiliki timbangan yang berat. Ya, nilai yang berat ditimbangkan amal hari kiamat. Bahkan Anda bisa mencapai derajat orang-orang yang berpuasa, orang yang sholat malam dengan ini. Bagi para pendidik di sekolah, didik dengan akhlak yang baik. Targetkan teman-teman. Saya cuma berbagi saja. Saya coba berusaha pada saat saya menyampaikan ceramah misal. Bagaimana target saya orang-orang di depan ini bisa menjadi amal jariah buat saya. Coba niatkan begitu teman-teman sekalian. Supaya kita dalam menyampaikan itu benar-benar ingin supaya mereka mendapatkan hidayah. Ingin supaya orang-orang ini nanti beribadah lalu kita dapat pahalanya. Coba itu niatnya. Bukan karena ada gaji yang dikasih. Bukan karena bonus. Bukan karena mau menunjukkan kalau kita hebat sehingga riak. Gak ada urusannya sama itu. Terlalu konyol kalau itu saja. Anda guru-guru di sekolah niatnya itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Saya bertemu dengan beberapa mahasiswa yang pernah saya ajar ya, di kampus. Waktu saya masih aktif di kampus beberapa tahun yang lalu. Sekarang Masya Allah mereka sudah banyak yang menjadi da'i. Kemudian saya bertemu dengan mereka. Mereka masih menyebutkan, kami masih terus mengingat Ustaz nasihat antum di kelas. Karena saya kalau masuk ke kelas saya bilang, tolong berikan kepada saya contoh-contoh yang bisa menyentuh keimanan. Apa sih kira-kira contohnya? Walaupun contohnya itu secara umum dalam pelajaran-pelajaran mungkin. Walaupun hanya mengajarkan satu bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab misalnya. Kemudian kita minta contoh itu. Ya. Datangkan sentuh. Saya ingat betul ada seorang guru dulu. Dosen kami. Subhanallah beliau berasal dari Asia. Tapi bukan asli Saudi. Cuma beliau warga negara. Dan ngajar kami dulu S1. Kalau beliau masuk kelas itu beliau sering mengatakan. Ya. Bayangkan teman-teman pengaruhnya beliau. Beliau mungkin tidak tahu kalau sampai
kami jadi dai atau murid-murid yang lain juga jadi dai. Bahkan beliau mungkin tidak pernah berpikir akan saya sampaikan ke medsos seperti ini. Tapi saya ingat benar. Beliau mengatakan, saya butuh contoh keimanan, akhi. Berikan kepada saya contoh keimanan. Ya, jadi saya menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar. Bukan hanya keutamaan, biasa saja mengatakan, oh Abu Bakar itu suka bersedekah, ini hadisnya. Bukan. Sisi keimanannya apa? Supaya pada saat disampaikan tentang kisah itu, riwayat itu, orang mau mengerjakan. Teman-teman sekalian, jadikan kekeliruan dan kesalahan orang depan kita sebagai ajang pahala buat kita. Bayangkan teman-teman kalau suami jadikan target istrinya yang memiliki akhlak yang buruk sebagai ajang amal soleh dia. Bagaimana dia membantu mengeluarkan pasangannya dari kesalahan itu. Bagaimana kalau seorang istri menjadikan kekeliruan dan kekurangan suaminya sebagai target untuk dia bisa menjadi amal jariah. Saya bertemu banyak sekali model-model seperti ini pada saat umroh, pada saat haji, pada saat selepas taklim, tabligh akbar atau taklim, mereka buat pengakuan-pengakuan. Ada seorang bapak datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya berubah karena istri saya ini, kebetulan umroh sama kami, karena istri saya ini. Ya. Istri saya ini sabar menghadapi saya. Terus dia cerita panjang lebar, itu saya masih dengar musik, saya masih jauh dari agama. Lalu istri saya ini dia bilang sering bawa MP3, pada saat itu masih pakai MP3 ya, karena kisah berapa tahun yang lalu. Waktu itu MP4 pun belum keluar, masih MP3 pada saat itu. Kemudian dia bilang, sering dia mengatakan pada saya, kita dengar ceramah yuk, dengan sabar, dengan lembut istrinya, bukan dengan marah-marah. Dia bilang, saya awalnya tolak, sudahlah kamu terlalu alim segala macam gitu, tapi tetap istri saya sabar. Sampai pernah dia mengatakan di mobil, bagaimana kalau selama perjalanan, setengah kamu dengarkan apa yang kau dengar, setengah dengarkan ceramah sama saya. Supaya sama-sama adil. Karena tidak merasa dihardik, dia bilang. Maka saya pun lakukan. Tapi karena itu sering terjadi, lama-lama saya tersentuh juga. Saya jadi mulai tersentuh karena ceramah tentang surga, tentang neraka, tentang amal-amal saleh. Dan kebetulan waktu itu istrinya membawa tentang ceramah-ceramah kami ya. Diputar sama dia. Lama-lama saya tinggalkan musik, dia bilang. Lama-lama saya berubah. Sekarang suaminya lebih fanatik daripada istrinya. Sampai dia yang suruh istrinya pakai cadar. Dia yang luar biasa fanatik. Belajar agama. Bertanya sana sini. Sabar akhi dan ukhti. Sabar. Ada seorang ibu konsultasi juga. Tentang masalah suaminya. Suaminya selingkuh. Suaminya berhubungan sama beberapa wanita. Akhirnya mereka ribut bertengkar. Tanya kepada saya sarannya. Saya bilang saya juga lagi belajar. Tapi kalau mau dengar saran saya. Sabar, ini ujian ibu. Jadi jadikan itu sebagai ajang kesempatan amal saleh. Perbanyak istighfar sebagai bahan introspeksi diri, muhasabah. Kemudian ya, kalau boleh lengkapkan dengan salat taubat. Dan selanjutnya coba ya untuk doakan dia secara khusus. Sebutkan namanya. Ya Allah berikan hidayah suamiku. Ya Allah berikan hidayah istriku. Ya Allah tolong berikan hidayah anak-anakku. Gitu. Tapi saya bilang pada ibu berdoa. Berikan hidayah. Sebutkan nama suami ibu. Dan selanjutnya coba duduk. Dengan niat bukan ribut. Berikan penjelasan. Berhubungan haram ini, berhubungan seperti ini hukumnya haram dalam Islam. Nanti akan begini dan begitu, efeknya dosa akan begini dan begitu. Ada potongan ceramah, dengarkan. Coba apa yang bisa saya lakukan, saya bantu. Supaya bisa keluar dari kemelut itu. Apa masalahnya? Kenapa masih berhubungan dengan wanita-wanita haram? Apa masalahnya? Ada sesuatu yang kurang dari saya? Apa yang disukai? Biarkan saya lakukan selama saya halal gitu kan. Misalnya pakaian kah, minyak wangi kah, dan segala macam. Bantu dia, gitu, rangkul dia. Gunakan aja orang-orang pihak ketiga yang mungkin bisa didengar, pamannya kah. Mungkin kalau dia sudah punya anak dewasa, ajak supaya ngobrol sama dia. Semoga dengan upaya kita memperbaiki, Allah berikan kesadaran dalam hatinya. Ternyata orang-orang sekitarnya menyayangi dia. Bukan memusuhinya. Daripada, sebenarnya sama saja sih, targetnya adalah membuat dia keluar dari permasalahannya. Tapi ada orang dengan cara marah-marah, minta cerai dan segala macam. Terus setelah itu, status janda, status duda. Habis itu, anak-anak bagaimana? Terus kemudian nikah lagi sama orang lain. Terus sama orang lain juga kira-kira nggak ada cobaannya. Akan ada cobaannya. Kecuali memang orang ini buruk sekali akhlaknya. Sering kedukun, sudah dinasehatin, nggak mau dengar. Ya. Jangan, nggak boleh, haram, nggak mau tetap saja. Atau dia membuat masalah-masalah yang sudah berulang kali nasehatin. Ya, kita sudah coba upaya, dia iya baik terus berubah terus kembali lagi. Begitu terus, dan akhirnya kita pikir ini akan menghabiskan umur kita. Boleh kita ikhtiar sholat istikharah,
tinggalkan. Kita baru membangun rumah tangga yang baru. Tapi jangan teman-teman sebelum ada ikhtiar. Sebelum ada upaya sudah langsung main tinggalkan saja. Nah itu yang dimaksudkan tadi. Ya. Jadi harus diperhatikan teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik masalah ini. Coba renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ya 133 sampai 134. Allah menyuruh kita mengejar surga, segera beramal saleh ya. Buat yang wajib dan sunnah. Tinggalkan yang haram dan makruh. Ya, walaupun makruh tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegas kalian pada pengampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang patuh kepada Allah. Orang yang mau jadi orang baik. Enak kok menjadi orang baik itu. Enak sekali. Enak teman-teman. Yang tutur katanya santun. Mukanya suka senyum. Ramah. Dermawan. Bakti sama orang tua. Jujur. Amanah. Segala macam lah. Ya, yang baik-baik semuanya. Itu enak mau jadi orang begitu. Orang suka bermuamalah sama kita. Allah pun memberikan pahala yang besar. Dan orang tidak suka kok secara alami Allah. Orang yang kasar. Suka mencuri, menggibah, menggunjing, manipulasi. Orang tidak suka. Kecuali memang orang yang sealam dengan dia memang maunya begitu. Tapi fitrahnya orang tidak suka. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan sifat orang beriman apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini sifat yang pertama orang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran 133 sampai 134. Yang akan masuk ke dalam surga Allah. Orang yang suka berinfak. Dermawan, suka berbagi. Terus saja. Bagi dia kalau ada sepotong roti kayaknya nggak nyaman kalau dia cuma makan sendiri. Bagi. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersedekah walaupun sehari cuma sebutir bawang. Uwais Al-Qarni rahimahullah seorang ulama tabi'in yang masyhur, orang tabi'in yang paling afdal kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Ya, terkenal dengan suka sekali dalam akhlaknya baik. Dia miskin Ustaz teman-teman sekalian. Dia kalau pungutin sisa makanan orang, dirapiin sama dia supaya tata seperti itu. Ya. Jadi selain suka berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, ya, dalam keadaan lapang ataupun sempit, kemudian bisa menahan emosi pada saat dia bisa lampiaskan. Lalu Allah katakan yang ketiga wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Maafkan. Terus yang keempat, Allah yuhibbul muhsin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Semua kebaikan dan kebaikan yang dipandang baik oleh Allah SWT dalam syariat agamanya Islam, maka itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik dinamakan. Dan baik, selesai. Asal dia tulus mengerjakan, dinilai dari situ. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, Anda bisa dapatkan, selain Anda dapat predikat manusia terbaik ya, dengan akhlak ini. Makanya Nabi Muhammad SAW dapat julukan manusia terbaik. Karena Allah bilang tadi dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena akhlaknya yang luar biasa. Seperti apa nih? Karena wahyu terputus pada saat itu. Belum turun. Sekian lama wahyu tidak turun. Biasanya ada kasus langsung turun wahyu memberikan jawaban. Allah SWT sedang menguji pada saat itu. Kisah ifk yang masyhur. Fitnah tentang Aisyah berzina sama Safwan. Padahal itu tidak benar. Allah jelaskan dalam surah An-Nur pembebasan keduanya radhiyallahu anhuma. Dan akan ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Bahkan para da'i-da'i yang peduli dengan ini menyampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat mereka. Ya.